Oke, di sini kita udah sediain tempat buat ngadon. Terus kita juga udah sediakan tepung, yaitu tepung ketan putih. Terus kita juga udah sediakan air putih biasa ya, bukan air panas, air hangat atau air dingin gitu, bukan. Jadi airnya itu air biasa, air bersih. Ya masa kita pakai air kotor, kan gak mungkin buat makanan. Baca. Nah terus ini sesuai judul ya, kita tadi mau buat bubur timbul atau tentalu, atau bisa disebut juga Dayak lainnya kelicik atau kekicak. Itu sih seputar bahasa Dayak yang aku tahu. Nah kalau untuk bahasa dari suku lainnya nggak tahu, mungkin ada teman-teman lainnya yang tahu jajanan ini, nanti bisa komen di bawah apa gitu nama dari suku kalian, terus sebutin suku, terus sebutin namanya juga. Oke. Jadi di sini kita masukin tepungnya. Yang pertama kita masukin tepungnya secukupnya aja. Ini saya buatnya mau buat berapa ya, setengah aja. Ini saya mau buat setengah aja karena saya nggak makan ini makanan, nggak suka makan manis. Ini kan posisinya lagi di kos. Nah teman yang ada baru beberapa orang ya, 2 orang, jadi nanti mereka yang makan sedikit gini karena mereka nanya gitu kan. Ini aku buat setengah aja nih. Soalnya nggak tahu mereka suka atau enggak gitu kan, jadi kita bikin sedikit aja, takutnya nanti kebuang-buang gitu kan, nggak dimakan. Nah sebelum kita buat, kita cuci tangan dulu nih. Jadi sebelum pegang-pegang gitu kan buat makanan, jadi kita cuci tangan dulu. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Setelah cuci tangan dengan bersih, terus nih kita masukin air. Maksudnya kita campurkan air ke tepungnya. Kita campurin airnya sedikit-sedikit aja dulu, takutnya nanti kebanyakan gitu kan, malah kecairan atau kelembekan gitu kan. Terus kita mau ratain. Ini aku ratain pakai sendok dulu. Kalau mau pakai tangan langsung juga nggak apa-apa sih, yang penting tangannya udah dicuci bersih. Nah jadi ini tuh airnya tuh masih kurang, jadi masih kering banget tepungnya kayak gini. Jadi ini aku tambahin lagi airnya. Bisa ditambah lagi sampai adonannya jadi bisa kebentuk.
Jadi ini tuh bubur timbul ini tuh tahu kelicik, kekicak, tentalu ya. Banyak banget namanya. Itu juga belum semua nama sebutan di suku Dayak loh. Suku Dayak lainnya pasti ada sebutan lain lagi tuh, cuman aku taunya cuman yang itu aja. Nah ini tuh makanan termasuk makanan apa ya, makanan khas gitu ya, makanan khas orang Dayak tuh, termasuk jajanan khas orang Dayak, suku Dayak maksudnya. Ribut pakai sendok ya, kita bersihin aja, kita beralih ke ekspator. Kita pakai tangan. Ini kayak punya aku nih, kayaknya kayak agak kecairan deh, agak kelebihan dikit kayaknya airnya, tadi aku tambahin. Maaf ya buat teman-teman, ini aku ngadonnya udah pakai tangan nih. Buat teman-teman yang mau buat, kalau emang mau apa higienis banget gitu kan ya, bisa pakai gitu, pakai apa sih namanya tuh yang ada khusus ya buat ngadon gitu kan, pakai yang plastik itu, ada dijual biasanya di kayak di toko-toko gitu, tempat kayak khusus buat kue gitu, ada biasanya dijual. Tuh kayak gini, udah mau hampir bisa dibentuk sih. Tuh kan agak sedikit lembek gitu kan. Nah dia tuh kalau agak lembek tuh gimana ya, ya pastinya beda lah ya kalau yang lembek sama yang udah pas adonannya. Jadi ini agak lembek tadi, jadi kayak agak meleleh gitu dia. Jadi ini kita tambah lagi sedikit tepung, terus kita ratakan lagi. Nah, di sini adonannya udah siap ya. Terus sekarang kita siapkan tempat untuk penyimpanan nanti kalau adonannya udah dibentuk. Nah, sebelum disimpan adonan yang udah dibentuk, sebelum dibentuk kita taburin tepung di wadah penyimpanan nantinya. Jadi kita ratain dulu gitu. Ini tuh tepungnya biar apa sih, biar nggak lengket nanti tepungnya, biar nggak nempel-nempel. Terus nanti kayak mempermudah kita juga kalau pas kita udah mau masukin ke ke panci gitu kan, ke tempat untuk masaknya gitu. Nah, jadi sekarang kita bentuk. Jadi bentuknya tuh bulat-bulat. Di sini kita bentuknya kayak bentuk bulat-bulat gitu kan, tuh kayak gitu. Itu bulatannya nggak usah terlalu besar atau nggak terlalu kecil juga.
Jadi kita buatnya tuh kayak seukuran apa ya, kira-kira seukuran kelereng gitulah. Nah, jadi kita bentuk seukuran kelereng tadi sampai semua adonan habis. Sampai semua adonan selesai, kita bulat-bulatkan seukuran kelereng. Nah, kayak gini nih. Udah selesai. Adonannya udah habis. Oke. Next, selanjutnya baca. Kita siapkan ini. Yang perlu dipanaskan sebelum adonan tepung tadi, kita campurkan, itu kita buat mendidih ini dulu nih. Air santan. Jadi kita perlu memerah santan. Ini karena nggak ada saringan kelapa, jadi aku pakai saringan teh. Di kos aku cuma ada saringan teh, nggak ada saringan kelapa. Apa-apa lah ya, yang penting bisa. Dan bersih juga ya. Ini tempatnya juga udah dibersihin lagi. Terus ini ada air. Kita mau perah kelapa. Selanjutnya kita siap untuk memasak. Sini kita siapkan wadahnya. Ini aku pakai wajan. Maklum ya, anak kosan. Jadi kita masukin santannya. Yang penting bersih ya. Ini tuh yang penting bersih. Bersih kok ya, bersih. Jadi kita kasih hidup apinya, terus kita tunggu sampai mendidih. Kalau misalnya ada daun pandan, teman-teman bisa masukin daun pandan di tas ini, tas barengan dengan santannya.
santannya. Cuman pas beli ke pasar tadi nggak ada daun pandan, jadi aku nggak pakai daun pandan deh. Ini aku cuman mendidihin santan doang, belum aku kasih gula. Gulanya emang belum aku masukin, soalnya kata mama aku bilangnya tunggu habis mendidih aja baru masukin gulanya. Gak tahu kenapa, katanya sih biar enak ya, nggak tahu lah rasanya gimana bedainnya. Tapi intinya aku ikut mama aku. Ini aku gula merahnya segitu tuh. Gula merahnya bisa kalian potong-potong. Ini aku tapi langsung masukin kayak gini nih. Soalnya nggak lama udah larut nanti. Kalau teman-teman potong-potong juga bisa diiris-iris kecil-kecil gitu kan, tipis-tipis. Jadi kayak lebih cepat dia larutnya di pas lagi dipanasin gitu kan. Cepat larutnya. Larus lagi. Baca. Kebanyakan ngomong. Paling ini juga nggak lama udah larut gulanya. Itu baru gula merah ya, ada agak kelihatan tuh warnanya sih. Masih ada. Oke. Sini aku tambahin garam tuh, garam dapur sedikit. Seujung sendok makan. Nah, mungkin di sini bakalan ada ditanyain mungkin kenapa kok pakai garam gitu kan, sementara masakan pakai gula gitu kan, masakan manis kok dipakein garam gitu. Jadi di sini tuh fungsi garam tuh untuk meningkatkan cita rasa dari masakan itu tersendiri. Jadi garam itu nggak hanya untuk mengasinkan makanan gitu, tapi ada fungsi lainnya juga. Untuk garam itu ada fungsi lainnya, bisa juga dipakai buat masakan manis kayak ini. Nah, selanjutnya sini kita tambahin gula pasir, karena tadi baru gula merah, jadi rasanya tuh kayak belum manis gitu kan. Jadi kita tambahin gula pasir. Gula merahnya tuh kayak untuk manisin, terus ngewarnain juga sih, bisa ngewarnain. Warnanya tuh kayak gini nih tuh. Jadi kalau kurang manis kita tambahin gula pasir. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita udah bisa nih, gula merahnya juga udah larut, jadi kita bisa tambahkan adonan yang udah kita bentuk tadi. Oke, ini semua bulatan-bulatan kecil kita masukkan sampai habis ke dalam air santan yang mendidih, air santan dan gula yang sudah mendidih. Jadi kalau udah dimasukin semua kayak gini, kita tunggu berapa menit gitu kan, 1 menit lah, nggak sampai yang 1 menit. Nanti kita aduk di bagian yang udah terkena air panasnya tuh. Kita jangan ngaduk ambil bagian yang masih putih-putih, jadi biar nggak rusak. Jadi kita ngaduknya dari bagian yang udah terkena panas.
jadi dia udah nggak lengket-lengket lagi, udah nggak nempel-nempel dan nggak ngerusak yang putih tadi. Nah kalau udah mendidih kayak gini, udah mengapung, ini tandanya biasanya udah matang, jadi kita bisa angkat. Tuh, udah mengapung, jadi kita angkat ya teman-teman. Tuh udah jadi bubur timbul atau tentalu, atau biasa juga disebut kelicik atau kekicak dalam bahasa Dayak ya, itu semua bahasa Dayak. Kalau buat bahasa dari suku-suku lainnya aku kurang tahu, dan bahkan dari bahasa Dayak yang lain juga masih banyak nih namanya yang aku nggak tahu, yang aku tahu aja tadi yang aku sebutin. Tadi kita nggak pakai daun pandan ya, karena nggak ada. Bagusnya itu biasanya pakai daun pandan buat tambah wangi, terus menarik juga pastinya, bikin tambah selera makanya. Oke, di sini bubur timbul alias tentalu atau tetalur atau biasa juga disebut kelicik atau kekicak, itu dalam bahasa Dayak semua ya. Aduh banyak banget sebutannya, belum lagi Dayak-Dayak lainnya kan aku kurang tahu juga. Nah jadi buat yang nonton video ini dari kalian dari suku mana aja nih? Kalau ada jajanan kayak gini tempat kalian namanya apa, dari suku mana, kalian boleh deh tulis komentar di bawah. Terima kasih.